melanjutkan mengenai teknik keterampilan untuk melakukan pemasangan nasogastric tube ya. Jadi untuk melakukan pemasangan nasogastric tube itu kita harus tahu indikasi dan kontra indikasinya. Jadi indikasinya itu untuk pemberian nutrisi ya, untuk diagnostik seperti misalnya untuk memastikan apakah ada pendarahan di saluran cerna, dan yang terakhir yang ketiga untuk dekompresi. Nah, selain itu ada juga untuk melakukan kumbal lambung ya. Jadi kalau kayak misalnya untuk kan dua indikasinya, diagnostik sama terapeutik. Yang diagnostik untuk melihat apakah ada pendarahan saluran cerna atau tidak. Kalau untuk terapeutik kita pakai 3. Untuk pemberian gizi, untuk dekompresi, dan untuk melakukan kumbal lambung. Nah, kalau untuk kontraindikasinya itu pertama adalah pasien yang tidak kooperatif. Oh, gelisah sekali. Delirium yang sampai dia cabut-cabut semua yang ada di dalam tubuhnya tapi tidak mengalami tidak di-strain ya. Jadi kalau susah di kooperatif ya nanti kalau kita pasang nanti dia cabut sendiri lagi. Jadi itu hati-hati. Terus yang kontraindikasi yang lain adalah apabila ada struktur ya. Struktur usofagus. Jadi buat apa dipasang kalau tidak bisa masuk itu usofagusnya. Jadi ada struktur atau ada stenosis yang total. Stenosis total dari usofagus. Jadi itu adalah kontraindikasi. Nah, untuk bahan dan alat yang pasti adalah selang nasogastric tube-nya. Nah, ini ukuran untuk selang nasogastric tube-nya disesuaikan dengan tujuannya. Kalau dekompresi biasanya selangnya lebih besar. Kalau untuk nutrisi biasanya selangnya lebih kecil. Biasanya selangnya lebih kecil kalau dia jenisnya untuk nutrisi. Tapi kalau untuk dekompresi biasanya kita memiliki selang yang memiliki diameter yang lebih besar. Kemudian jangan lupa kasih jelly ya, karena untuk lubrikan nanti susah masuknya. Kemudian kita membutuhkan stetoskop dan spoid. Spoid bisa spoid 10, spoid 20. Bisa juga kita membutuhkan alat dalam hal ini adalah perban ya. Perban ya, jadi karena untuk melakukan fiksasi. Nah, untuk teknik pelaksanaan untuk memasukkannya, nanti saya akan perlihatkan saja langsung pada video ya, yang nanti akan saya putarkan. Terus komplikasi dari pemasangan ini yang perlu dijelaskan pada pasien adalah kemungkinan terjadinya erosi pada usofagus atau lambung. Jadi apa yang bahaya juga pada pemasangan NGT ini adalah kalian harus memastikan pipa nasogastric tube ini masuknya itu di lambung bukan di paru-paru ya, karena itulah makanya nanti kita membutuhkan stetoskop. Saya akan tunjukkan videonya, silahkan nanti dinonton dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dr. Saldi Meirifandi, spesialis penyakit dalam, dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai keterampilan klinis pemasangan pipa nasogastric tube pada manusia. Indikasi untuk pemasangan pipa nasogastric adalah pasien yang tidak dapat menelan makanan dengan apapun penyebabnya. Yang kedua adalah untuk melakukan dekompresi. Yang ketiga adalah pada pasien-pasien dengan pendarahan saluran cerna bagian atas. Untuk kontraindikasi,
tidak dapat dilakukan pada pasien-pasien dengan tidak kooperatif. Pada pemasangan nasogastric tube, kita harus mempersiapkan alat-alat dan bahan terlebih dahulu. Adapun alat-alat dan bahan yang dipakai adalah handscoon atau sarung tangan, pipa nasogastrik sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan, void, jeli lubrikan, dan stetoskop. Untuk melakukan pemasangan nasogastric tube, pasien dalam posisi tengah duduk atau pada posisi berbaring. Bila pasien masih sadar, bisa setengah duduk, bisa juga berbaring. Kemudian dilakukan pengukuran pipa nasogastrik yang akan digunakan dengan cara mengukur dari telinga ke hidung, kemudian ditarik hingga ke prosesus sifoideus. Kemudian kita tandain untuk dilakukan pemasangan hingga ke jarak yang ditentukan. Ujung pipa dioleskan dengan jeli lubrikan. Setelah diberi lubrikan, ujung pipa nasogastrik dimasukkan ke dalam salah satu lubang hidung. Mohon maaf Pak ya, saya masukkan dulu sedikit. Apabila selang telah masuk hingga ke orofaring, pasien diminta untuk menelan sambil kita mendorong selang ke bawah. Apabila terdapat hambatan, kita tidak boleh melakukan paksaan untuk mencegah terjadinya pendarahan. Selang dimasukkan hingga ke batas jarak yang kita telah tentukan sebelumnya. Setelah sudah mencapai ke lambung, apabila selang masuk hingga ke lambung dan cairan lambung banyak, biasanya akan didapatkan cairan lambung yang naik hingga ke selang. Apabila tidak didapatkan cairan lambung yang naik pada selang dan kita ingin menguji apakah pipa nasogastrik ini sudah sampai hingga ke lambung, maka kita memeriksa dengan cara menggunakan void 50 cc. Stetoskop diletakkan di daerah regio abdomen di sekitar daerah gaster. Kemudian void ditekan dengan cepat sambil kita mendengarkan dari auskultasi dari stetoskop. Apabila didengar suara bubble atau gelembung pada pemeriksaan yang dilakukan tadi, maka pipa nasogastrik tube sudah berada tepat di gaster. Kemudian kita melakukan fiksasi agar selang tidak bergeser. Setelah melakukan tindakan, kita merapikan alat dan bahan, melepaskan sarung tangan dan membuangnya di sampah medis, dan melakukan cuci tangan. Sekian video pembelajaran yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi adalah teknik melakukan pemasangan ya. Jadi kita bisa melakukan pemasangan itu dalam posisi berbaring atau posisi duduk. Silakan ya. Nah, kalau pasiennya sadar bisa pada posisi duduk ya juga. Nah, nanti pada saat dia biasanya kalau dia saya lakukan pada posisi duduk, pasiennya saya siapkan air minum sama suruh mempersiapkan air minum dan sedotan supaya nanti pada saat dilakukan pemasangan, jadi ketika selangnya sudah masuk ke daerah antara orofaring ya, biasanya pasien akan saya suruh menelan dengan meminum air. Jadi kalau dia meminum air, diharapkan nanti plika vokalisnya akan ditutup ya, larinxnya akan tertutup sehingga selangnya akan masuk ke
faring dan akhirnya masuk ke esophagus. Karena memang yang kita khawatirnya pada saat melakukan tindakan ini selangnya itu masuk ke paru-paru. Ya, jadi kalau dia masuk ke paru-paru, takutnya nanti tidak kelihatan, ya, tidak nanti malah menyebabkan aspirasi. Saya turun ini dulu, lebih basah. Jadi bisa menyebabkan aspirasi. Jadi kalau misalnya dia terjadi aspirasi, ya malah mati, pasiennya bisa meninggal, ya. Ya, sekarang bagaimana kita tahu bahwa ini selangnya sudah benar masuk ke lambung? Cara yang pertama adalah kalau memang langsung keluar ada cairan lambung langsung keluar dari selangnya, berarti itu sudah memang masuk dari lambung. Sudah memang masuk di lambung. Kenapa? Karena kalau dia masuk di paru-paru, tidak akan ada cairan yang naik di selang. Ya, jadi tidak ada itu cairan paru-paru yang akan naik di selang kalau dia masuk ke paru-paru. Tapi kalau dia masuk ke lambung, maka cairan lambung bisa keluar langsung naik di selang. Jadi kalau sudah masuk keluar ada cairan lambung, berarti alhamdulillah, berarti itu sudah benar masuk. Nah, yang kedua adalah untuk mengetesnya. Bagaimana kita mengetes bahwa dia masuk atau tidak? Itulah tadi gunanya kita memakai squid, ya. Jadi kita tidak isi udara, ya. Kita tidak isi air pada squidnya itu. Ya, tunggu sebentar ya, deh, ada telepon. Dia masuk atau tidak, ya. Jadi itu kita pertama kita bisa pakai lihat langsung apakah ada cairan lambung atau tidak. Kalau ada cairan lambung berarti sudah pasti masuk. Yang kedua, dengan cara memberikan udara dari squid. Jadi jangan sampai kalian ingat pada saat pemasangan kateter itu kan biasanya squidnya untuk dimasukkan air, ya, cairan aquades di squid. Tapi kalau NGT itu kita tidak masukkan air tapi cukup udara saja. Jadi kenapa? Karena kan kita mau mengetes ini masuk udara, ini masuk paru atau masuk di lambung. Kalau kamu kasih isi aquades di dalam squidnya, baru kau masukkan itu aquades di dalam selangnya, berarti kan yang kamu, kalau misalnya dia masuk paru-paru, malah kamu buat dia semakin aspirasi, ya, seperti itu. Jadi kalau masuk paru-paru aspirasi, ya tambah parah pasienmu. Jadi kita tidak memberikan cairan apapun ke dalam squid itu, jadi cuma udara kita hempaskan, jadi injeksikan seperti tadi contohnya. Ya mungkin itu saja. Tapi yang bisa saya jelaskan mengenai pemasangan NGT. Jadi pemasangan NGT ini cukup mudah dan harusnya bisa kalian lakukan. Dan ini kompetensinya 4 untuk kalian. Jadi kalian itu sebagai dokter harus bisa memasang sendiri NGT. Jangan hanya mengharapkan dari perawat. Karena nanti kalau kalian jadi dokter di puskesmas itu biasanya ya ada puskesmas, ada perawat-perawat biasa situ nakal yang mau menguji dokter barunya. Pintar nggak ini dokter? Nah, dia biasa pura-pura bagaimana caranya pasang NGT, dok. Nah, tapi ya kalian yang harus memasukkannya, ya. Dan kalian harus menunjukkan dengan baik. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanya. Mana? Ya kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya harapkan nanti ditonton lagi aja video-videonya. Kemudian nanti pada saat instrukturnya menjelaskan, tolong diperhatikan dengan baik. Yang tidak jelas, silakan ditanyakan kembali, ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dok.